Berjumpa lagi dengan saya, Kak Sinto dari Pusdiklacap Kota Yogyakarta, yang pada saat ini kita akan membahas satu materi bagian dari keterampilan pramuka penegak, yaitu upacara, di mana upacara ini selalu kita lakukan, baik di upacara pembukaan atau penutupan. Kita akan bahas satu persatu tentang upacara, karena upacara ini wajib hukumnya untuk kegiatan di gugus depan. Baik kakak sekalian, upacara pembukaan latihan pramuka di Ambalan. Tentu ini tingkat penegak. Kita akan mulai dari bentuknya dulu. Ya, jadi upacara di pramuka penegak itu bentuknya adalah bersaf. Ya, berbeda dengan siaga yang bentuknya melingkar atau lingkaran. Kalau di penggalang bentuknya adalah angkare. Nah, ini adalah formasi untuk upacara pramuka penegak, yaitu dalam bentuk barisan bersaf, di mana urut-urutannya adalah yang paling kanan, kalau di layar Anda berada di paling kiri ya, itu adalah pradana, di mana dia berdiri, kemudian di samping kirinya atau sebelahnya adalah pemangku adat. Ini adalah pemangku adat. Nah, kemudian di sini adalah ada petugas pengibar bendera, 3 orang. Lantas, di sebelahnya lagi adalah sangga. Jadi, ke-8. Nah, ini adalah sangga, di mana pemimpin sangga berada di paling kanan, sedangkan wakilnya berada di paling kiri. Demikian pula untuk sangga berikutnya, di sangga pertama, kedua, terus sampai ke-4 atau ke-5. Karena di dalam satu ambalan hanya 32 anak, berarti ada 4 sangga yang ada di sana. Kalau itu jumlahnya 8, berarti ada 4. Kalau itu mungkin jumlahnya kurang dari 8, bisa 5. Menyesuaikan saja. Ya. Kemudian kita akan mulai dari awal, yaitu pemimpin sangga menyiapkan anggota sangganya, di mana dia akan bergerak maju ke depan untuk menyiapkannya. Nah, setelah menyiapkan anggotanya masing-masing, ya, jadi pemimpin sangga maju untuk menyiapkan anggotanya masing-masing. Siap gerak sudah, dan setelah itu dia akan kembali ke sangganya. Lalu, setelah itu, pradana maju ke depan atau di tengah-tengah lapangan, ya, di depan peserta secara sentral terdekat di mana ia berdiri. Nah, di situ dia akan memimpin nantinya. Ya, setelah pemimpin pradana, saya ulangi, setelah pradana maju ke depan, pradana adalah pemimpin upacara, ya, maju ke depan, kemudian dia akan diberi penghormatan. Siapa yang memimpin penghormatan adalah pemimpin sangga yang paling kanan. Pemimpin sangga yang paling kanan dari barisan itu yang akan memimpin. Pada perdana hormat gerak, kemudian dia akan membalas si perdananya. Setelah penghormatan, dilanjutkan dengan laporan pemimpin sangga. Jadi pemimpin sangga maju setelah hormat, kemudian pemimpin sangga maju. Ketika pemimpin sangga maju, wakilnya bergeser menggantikan posisi pemimpinnya. Ya, jadi wakil bergeser menggantikan posisi pemimpin sangga ketika pemimpin sangga maju untuk laporan. Nah, bergeser tempatnya ya. Nah, kemudian pemimpin sangga lapor. Contohnya aja, contoh laporan adalah lapor sangga berhenti jumlah 7 hadir lengkap. Kemudian yang sangga satunya juga lapor, sangga penegas jumlah 7 hadir lengkap.
sampai nanti yang keempat, gitu ya, sampai yang keempat atau kelima. Kemudian diterima oleh pemimpin upacaranya atau pradananya. Apabila saya terima, masing-masing pemimpin saya kembali ke sebelah kanan barisan. Ingat, perintahnya adalah ke sebelah kanan barisan. Jadi tidak kembali ke sangga, karena posisinya adalah sudah ada wakil pemimpin sangga di mana dia tadi berdiri. Jadi perintahnya adalah sebelah kanan barisan. Maka dia akan berjalan menuju ke sebelah kanan barisan. Nah, di sana posisinya, di samping dari pemangku adat. Oke, berikutnya, pemimpin sangga menghadap ke pembina atau mencari pembina di mana berada, biasanya ada di sanggar. Ya. Kemudian pradana ini melaporkan kepada pembinanya, lapor, upacara siap dimulai, kakak dimohon hadir. Jadi perdana ini meminta kepada pembinanya untuk hadir di tengah-tengah teman-temannya sedang upacara. Ya. Kemudian dia akan menjawab, kakak akan hadir. Kemudian berjalanlah si pembina diikuti si pradananya. Pembina berdiri di paling kanan dari barisan. Ya, di paling kanan daripada barisan. Kemudian pradana mengikuti dari belakangnya, kemudian setelah itu menghadap. Setelah menghadap, dia akan lapor upacara kakak pimpin atau adik pimpin. Ini artinya dalam proses upacara pembukaan latihan ini, siapa yang akan memimpinnya nanti? Apakah pembina atau pradana? Ya. Kita tunggu jawabannya dari pembina apa? Adik pimpin. Artinya pradana yang akan memimpin jalannya upacara. Nah, setelah lapor seperti itu, kemudian pradana kembali ke tengah-tengah. Sementara pembina tetap berada di sebelah kanan. Proses berikutnya adalah pengibaran bendera. Petugas maju, kemudian dia akan mengibarkan bendera. Yang memberi aba-aba adalah pradana. Kepada bendera merah putih, hormat gerak, semua ngasih hormat, ini termasuk pembinanya juga. Setelah selesai, ya ini pengibaran sudah selesai, tegak gerak, kemudian petugas kembali ke tempatnya. Tentu sebelum kembali, petugas bendera memberikan penghormatan kepada bendera terlebih dahulu. Ya. Setelah memberi penghormatan, dia kembali ke tempatnya semula. Setelah pengibaran bendera, diucapkan Pancasila. Siapa yang mengucapkan adalah pembina, diikuti oleh seluruh peserta upacara, termasuk perdana. Ya, jadi pembina mengucapkan Pancasila dari di mana dia berdiri, sebelah kanan. Diikuti oleh peserta. Setelah Pancasila, kemudian dilakukan adat buka oleh pemangku adat. Bila satu ambalan belum memiliki adat buka, maka pemangku adat akan mengucapkan dasa dharma. Ya, bila adat ambalan belum dimiliki, maka pemangku adat akan mengucapkan dasa dharma. Tapi bila sudah memiliki adat, ya tidak perlu lagi dasa dharma. Yang dibacakan adalah sandi ambalan. Jadi isi dari sandi ambalan itu adalah penjelasan atau tulisan dasa dharma dalam bentuk yang berbeda. Jadi isi muatan dari sandi ambalan itu adalah dasa dharma. Jadi isinya sama. Sehingga ketika sudah punya sandi ambalan, tidak perlu lagi mengucapkan dasa dharma atau mengucapkan dasa dharma. Tapi bila belum punya, pemangku adat akan mengucapkan dasa dharma. Dan ini tidak perlu diikuti oleh seluruh peserta. Hanya pemangku adat saja yang mengucapkan. Nah, kemudian dia akan kembali lagi setelah mengucapkan dasa dharma ataupun sandi ambalan. Lantas berikutnya, setelah itu apa? Adalah pengumuman-pengumuman yang sebelumnya akan diberi aba-aba oleh perdana untuk diistirahatkan.
bisa, atau pradana mengambil sikap istirahat yang akan diikuti secara otomatis oleh seluruh peserta upacara. Nah, setelah diistirahatkan akan diberikan pengumuman-pengumuman tentang latihan hari itu. Apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dipelajari bersama-sama, diumumkan oleh pradana. Setelah selesai pengumuman, kembali disiapkan lagi dan dipimpin doa oleh pembina. Oke, nah setelah pembina mengajak berdoa, pradana akan menghadap kembali kepada pembina. Kemudian melakukan laporan, upacara pembukaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Akan dijawab oleh pembina, bubarkan. Maka dijawab juga oleh pradana, bubarkan. Setelah itu, pradana kembali lagi ke tengah-tengah mereka dan memberi aba-aba bubar, kemudian dilanjutkan dengan latihan. Nah, demikian para peserta kursus adalah rangkaian upacara pramuka penegak di Ambalan. Satu hal yang membedakan dengan siaga dan penggal adalah satu, bentuk barisannya adalah bersaf. Yang kedua, ya, pembina tidak harus tampil di depan, tetapi sejajar dengan peserta. Nah, kenapa bentuknya bersaf? Adalah sudah terbuka. Kalau siaga dalam bentuk lingkaran masih berpusat pada pembinanya, kemudian penggalan dalam bentuk angkare sudah mulai terbuka, dan penegak sudah terbuka, sehingga digambarkan dalam bentuk barisan yang lurus. Nah, demikian tata upacara pembukaan di Ambalan Penegak. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa nanti di upacara penutupan Pramuka Penegak.